Mungkin kamu sering lihat di sosial media, anak-anak sekolah ditanya pengetahuan umum atau matematika sederhana, malah bengong. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Negara yang ada di Eropa, kamu satu. Garut. Lah. Bukan 1-2 orang aja, tapi banyak. 12 dibagi 3. 24 dibagi 3. Apa nama zat hijau daun? Pedofil. Kenapa bisa gitu? Apakah ini cuma efek perkembangan zaman? Atau ini gejala dari masalah yang jauh lebih serius? Tonton sampai selesai karena kita bakal bahas akar dari semua ini dan kenapa kurangnya literasi sains dan kemampuan berpikir kritis bisa jadi bom waktu di masyarakat kita. Coba ingat, waktu kecil berapa kali kita disuruh hafal rumus, tapi nggak pernah dikasih tahu kenapa rumus itu penting. Disuruh hafal planet, tapi nggak pernah dijelasin kenapa Pluto tiba-tiba didepak dari daftar. Kita disuruh percaya, bukan diajak mikir. Makanya jangan heran kalau sekarang masih ada yang bilang bumi itu datar. Sistem air itu selalu mengikuti wadah gitu. Dan air di laut itu sejauh mata memandang itu datar. Vaksin bikin jadi magnet atau dinosaurus itu konspirasi Hollywood. Dan parahnya, semua itu bisa viral bahkan dipercaya. Di negara lain, anak SD udah main coding, bikin eksperimen robotik. Di kita, masih anak-anak yang belajar kesurupan. Belum lagi gurunya gaptek, kurikulumnya sering gonta-ganti tiap ganti menteri, dan buku pelajarannya pun jarang mengajak siswa berpikir kritis. Lebih sering, cuman hafalan tanpa makna. Masalahnya bukan cuma teknologi. Ini soal budaya belajar. Kita lebih senang menghafal daripada memahami. Lebih sibuk nyari kunci jawaban daripada nyari alasan kenapa jawaban itu benar. Padahal, sains itu bukan sekadar rumus atau hafalan. Sains adalah cara berpikir, cara melihat dunia dengan logika, skeptisisme, dan bukti. Dan kemampuan itu harusnya diajarkan sejak dini. Kalau kita ingin masa depan Indonesia dipenuhi orang-orang yang bisa bikin inovasi, bukan cuma jadi korban hoaks, kita harus mulai dari hal paling dasar, ngajarin anak-anak kita buat mikir. Karena literasi sains dan berpikir kritis itu bukan cuma buat jadi ilmuwan, tapi buat jadi manusia yang nggak gampang dibohongi. Ada alien, masa sih? Dan berdiri mother father, dan dia kayak lalu lalang di situ. Itu dimensi apa real? Real. Aliennya tinggi, kurus, tuh, tapi kepalanya lebar. Iya benar, kepalanya lebar. That's right. Kalau semua orang diajarkan untuk berpikir kritis dan rasional sejak dini, mungkin di masa depan kamu nggak akan lagi lihat orang kesurupan di ruang kelas, orang yang pergi ke dukun untuk menyembuhkan penyakit, atau emak-emak marah-marah ke kasir Indomaret karena ngira diskon itu penipuan. Mungkin kita juga nggak bakal lihat pejabat bikin kebijakan absurd tanpa dasar ilmiah, dan rakyat nggak gampang kebakar emosi cuma gara-gara judul berita clickbait. Jadi, kalau kamu ngerasa kesel lihat orang percaya bumi itu datar, jangan cuma ngata-ngatain. Tanyakan, kenapa bisa percaya? Dan lebih penting lagi, kita semua udah bantu belum bikin lingkungan yang ngajak mikir? Karena kalau enggak, ya siap-siap aja 20 tahun lagi debatnya bukan soal bumi datar lagi. Tapi mungkin, apakah manusia beneran butuh otak? Subscribe channel ini biar otakmu terus diajak mikir. Karena kita butuh lebih banyak orang kritis. Pak, samudra terbesar di dunia apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Coba tebak dulu. Tahu nggak? Samudra apa? Iya.
Gak tahu samudra? Enggak.